Hai guys, hari ini aku mau live dengan Mas Agus. Karena tadi kita lagi asik chat, tahu-tahu Mas Agus ajakin live. Sekarang aku mau undang dia. Nah, ya, aku invite dulu ya. Hai. Akhirnya bisa. Oke. Lagi di mana, Mas? Iya. Iya nih. Kita di sini jam berapa nih? 9:30 loh. Oh, di sini masih 8:09. Oh. Cuaca ini berapa derajat? Coba kasih tahu ke teman-teman di Indonesia dong. 18 feels like berapa? Oh, 18. Nggak dingin, nggak ada angin kan? Cuaca berubah kan karena Oke. sini sudah musim panas. Oh iya, Tapi summer biasanya ngapain aja kamu, Mas? Di sana. sama kerja aja. Bersama kan biasanya orang liburan, banyak orang yang belanja. Non-stop ya? Kerjanya non-stop? Non-stop aku ini hari ke-13 tidur. Waduh, berat ya? Ya lumayan lah, perjuangan. Hari Minggu ya padahal ya? Hari Minggu aku kemarin mulai perjalanan ke tidur, terus sekarang balik ke Qatar. Oke. Mas, lah kamu liburnya hari apa? Aku tidak bilang. Oh, waktu kali libur sekali. Itu aja sih libur. The rest. Seminggu sekali mesti kan libur kan? Seminggu sekali kan? Seharusnya kalian nggak mau kerja, bisa bisa 2 hari libur. Kalau aku mau ngapain? Mendingan cari duit ya. Iya. Gimana Mas update di sana sekarang update-nya? Pada dengar-dengar udah pada banyak yang buka kan? Pada reopen gitu. Vaccination Juni lalu kan, targetnya 30%. Terus middle of the month targetnya dan akhir bulan targetnya 70 vaccination. Udah mulai masker juga tidak diwajibkan lagi. Tapi aku bawa aja masker. Buat jaga-jaga ya. Iya biar kadang-kadang masker itu suka dia aku bawa masker gitu. Mas, suaramu katanya agak kurang jelas. Coba aku pakai headset ya. Kali-kali aja lebih jelas. Coba ya. Kayak gitu sih. Soalnya jadi ke feedback. Ya feedback, aku dengar feedback. Halo, gini masih feedback gak teman-teman? Coba dong teman-teman komen.
Tapi Halo, suara Mas kurang kurang kencang ya kayaknya ya? Atau gara-gara ada apa distract gitu? Halo? halo, Iya, udah kedengeran lah? kedengeran. Oke, Nah, seharusnya oke kedengeran. deh. Iya, nah, oke. Aku Lagi Mas, di tolong. jalan di Highway 2, Queen Elizabeth, Wah, sepi sekarang, masih sepi. Hari sepi Minggu banget ya. pagi, hari Minggu pagi ini kan jalan antar antar kota, jadi nggak terlalu banyak orang dilalui kecuali mereka punya punya apa namanya punya kepentingan ke kota lain ya. Ini Hmm. highway penghubung antara semua kota di Alberta. Oh, itu Dari penghubung semua kota di Alberta. oh ya ya ini dari Lethbridge sampai ke Edmonton. Sampai Hmm. ya, sampai ke Edmonton. Nanti kalau udah lewat Edmonton dia Mm-mm. Aduh, HP-nya jatuh ya. dia sambung ke dia sambung ke Grand Prairie. Tapi udah ambil Oh. highway lain lagi. Ini cuman penghubung Hmm. ya seluruh Alberta lah. Tapi Oh. ada cabang-cabangnya juga kan ke Grand Prairie atau apa. Mm-mm. Asik ya Mas jalannya. Kayaknya ini loh. Apa enak gitu. Tapi bosan nggak sih itu jalan lurus terus gitu ya? Berapa kilo itu lurus terus gitu. Tapi kalau orang yang nggak biasa nyetir ya bosan biasanya. Kalau aku sih, aku selalu temukan cara untuk nggak bosan kan. Kalau bosan lah nggak makan lah aku. Ini pekerjaanku harus nggak boleh bosan lah. Kalau bosan Iya. nggak makan lah. Paksain Ah aja. ya. Tapi kadang bicara sama orang apa namanya ini kayak ini nih ada kegiatan kan live Nah, Instagram live. iya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya nih, bisa tanya sama Mas Agus. Mas Agus di Calgary, Kanada ya. Karena barangkali aja udah mau tanya-tanya nih tentang Calgary kayak gimana. Halo, aku mau sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Ada Kak Rido. Halo, iya suara udah jelas. Ada juga Cehani. Lalu ada Liana. Terus ada juga C. Catherine ya. Sylviana. Ada Mas Ade Dimas juga. Halo semua. Halo Yang mau semua. tanya-tanya boleh ya. Mm-mm. Oke, Mas. Terus itu kayak update. Ya tadi kan udah dijelasin, cuma mungkin tadi suaranya masih agak kurang jelas. Yang pertama tadi yang soal update yang Kanada udah reopen tuh. Kira-kira sektornya apa aja gitu. Kalau di Calgary gimana? Soalnya kan kemarin aku habis ngobrol-ngobrol sama temen di ini kan Vancouver kan si Elvita, YouTuber juga. Nah, dia kan cerita-cerita katanya kalau di Vancouver sekarang lagi banyak hiring, terus habis itu kayak tempat-tempat pada reopen, Toronto juga. Nah, kalau di Calgary sendiri kayak apa Mas? Bedanya sekarang sama mungkin sebulan 2 bulan sebelumnya lah. Ya sebulan 2 bulan yang lalu Hmm. mungkin 50% ya 50% masih Hmm. semua bisnis masih buka tapi 50% lah yang Hmm. esensial atau kritikal masih bisa dibuka tapi kayak Hmm. kayak bar dan restoran restoran gitu Ah. hanya take out dan lobbynya dibatasi tapi setelah Juni Juni Hmm. mulai vaccination kan. Hmm. Juni target 1 minggu pertama Juni target 20% kayaknya 20%. Hmm. Terus pertengahan bulan 50% di Hmm. bulan Juni. Hmm. Terus Oh, oke. akhir bulan Ah. 70% sudah terpenuhi 70%.
Dan sekarang sudah mulai dibuka semua, semua ya sudah mulai dibuka. Tadi dapat ngomong sama orang McDonald juga, McD. apa namanya, manajernya McD. Oh, salah satu McDonald di Edmonton itu dia franchising, bukan company gitu, bukan attach di company kan. Jadi mereka mau keluarin LMI, asalkan kalian di sini. Serius? Ya, Wow. aku punya, asalkan kalian bentar, tapi asalkan kalian di sini, start dengan visitor visa. Start dengan visitor visa. Nanti ke sekolah, student visa, basicnya student visa dulu, tapi mereka siap hire kalau udah di sini dengan student visa, dia kasih LMI selama 20 jam seminggu. Wow, seriously? Wow, that's really great news. Tuh, si Kak Wulan aja langsung bilang wow. Itu yang bilang orang dari McD-nya, dia manajernya gitu, Mas, atau siapanya? Ya, dia manajernya, dia berhubungan sama ownernya juga kan, karena McDonald itu ada yang company, ada yang franchising juga. Jadi kalau mereka mampu beli kayak 10 toko atau berapa, mereka franchising. Wow, nice banget. Tapi syaratnya harus yang udah di sana ya, berarti ya. Paling nggak kita harus ke sana dulu, masuk sana gitu ya. Kalau visitor bisa kan nggak banyak kan, nggak banyak biayanya. Jadi kalau punya visitor visa, kita cari visa visitor, kita punya rekening koran atau ya sejumlah 5.000 lah, 5.000 Canadian dollar untuk menjadi visitor visa. Kalau punya sponsor juga bagus. Kalau punya sponsor, one or the other yang punya 5.000 rekening koran. Terus sampai di sini cari sekolahan atau student visa. Sampai di sini setelah mau penit atau mana itu, nanti setelah kita dapat student visa baru lamar ke McDonald, cuma 20 jam seminggu ya. Nanti McDonald kasih LMI. Tapi Mas, itu ada syaratnya nggak, Mas? Maksudnya dia kayak syarat kayak kita harus punya background dari hospitality gitu nggak? Nggak juga ya. Berarti everybody can apply dong ya ke McD ya? Ya. Itu kan apa namanya? Ya masih kerjaannya nggak skill gitu loh. Itu apa ya? Yang Mas tahu gitu posisinya gitu, server gitu atau apa? Campur. Terus ini Mas, McDonald kita di apa namanya kayak dulu aku pernah kerja di McDonald 2009 sini di Calgary. Kalau kita belum bisa ngapa-ngapain, paling di dapur disuruh masak telur, roti, kayak atau gitu. itu yang Kalau Mas kita sudah bisa dishwasher apa cleaner gitu kali ya? Nanti kalau sudah bisa ngambil kerjaan lain lagi dikasih kerjaan lain. Kalau bisa udah bisa deal, taking order, bisa nanti diganti gitu. Mas, ada yang nanya nih, kayaknya udah pada excited nih dengar berita dari Mas. Ada yang nanya, itu berlaku di seluruh McD di Kanada atau cuma di Calgary doang, Mas? Nah, ini tadi di Edmonton, aku to be honest, aku nggak punya sekali informasi seperti itu, karena tadi aku kebetulan ngomong sama manajer McDonald, aku kan habis delivery itu di sana tuh. Kebetulan langsung ngomong sama manajer, itulah yang dikasih. Tapi kayaknya kalau franchising itu makanya dia kasih LMI langsung. Tapi kalau company mungkin lah, apa bedanya sih kalau dia perlu orang kan? Masalahnya kan gimana kita kesini dulu. Iya benar. Dulu aku pernah bawa adik sama ibuku kesini selama 6 bulan. Rencananya sih
rencananya sih kasih adik biar kerja di sini. Selama 6 bulan Nah, itu kita cari kerja terus, cari kerja yang sebelum COVID loh, 2018 kayaknya. iya. Cari kerja terus ada satu liquor store orang India punya, dia bersedia kasih LMI, Mm-mm. tapi dia banyak persyaratannya, jadi ya istriku sih nggak suka kan, karena apa namanya, under the table gitu. Jadi kita Oh, iya, dikasih iya, iya. kita dikasih paymentnya, nanti kita selalu bayar ini karena ini bayar ini. Jadi enggak sesuai dengan Iya, apa yang mm-mm. harus didapatkan gitu. Iya. Tapi Nggak kalau worth lah kalau ya, kan gitu. ya, jadi kalau kalau mau waktu itu Hmm. udah di sini dia, tapi ya itulah, dia kan bisa permainin surat-surat kita kalau kita berhenti Hmm, langsung. iya, iya. Terus sekarang gimana Mas adiknya? Ada plan mau nyusul ke Kanada kapan? Belum sih. Waktu itu kan aku ngomong sama ibu kan, dia bersedia mau tinggal di sini, tapi setelah di sini dia nangis-nangis mau minta pulang ya. Jadi dua-duanya aku kirim lagi ke sana, Ya kamu jagain ibu Oh, dari sini. Nanti kalau gimana aku, kalau ibu mau ke sini lagi, hmm. nanti bareng-bareng lagi ke sini. Oh, jadi mungkin nungguin ibu mau ke situ lagi, baru berangkat gitu ya nanti ya. Kalau Hmm. karena adikku udah umur 30 loh, dia belum kerja. Dulu pernah kerja Oh, di hotel hahaha. kerja, karena nggak suka bosnya berhenti, terus kerja lagi berhenti. Iya, Sekarang iya, iya, benar. Oke, stay di Bali kan ya mereka? ya di Bali. Hmm. Ya mungkin ini banget ya, culture-nya sangat beda banget, jadinya mungkin ibu shock kali ya, maksudnya di Oh sana ya, sepi gitu kali ya, dan, nggak ada dan saudara. mereka datang kan pas winter. Oh, parah dong, pas winter lagi Ya pas dingin-dinginnya. winter dia. Mhm. Ini ada yang nanya nih Mas, visitor visa sekarang belum bisa untuk apply ya ke ICRCC, sekarang masih hanya untuk yang essential travel, Esensial termasuk ya, student kayaknya. Iya betul, makanya itu guys, kalian tadi kan ya kayak tipenya Mas kan Agus tadi. bilang, Ya, go ahead. Mas Agus bilang kan datang dulu ke sana gitu kan. Kalau misalnya sekarang belum bisa pakai visitor visa ya kalian at least pakai student visa gitu di sana, nanti kalian cari-cari sponsor itu sekarang kayaknya udah mulai banyak yang mau reopen buat LMAY ya Mas ya. Kayak yang tadi kan kayak di Ya, ya. McD salah satunya kayak gitu. Cuma syaratnya sih kalian emang harus udah stay di sana gitu untuk dapetin itu. Hai I- i- Richard. Jadi kan Mhm. tadi kan itu sekedar apa namanya, conversation between Ah, aku sama manajer McDonald tadi. Itu iya. kalau itu caranya, nggak tahu kapan berlakunya Iya, nggak visitornya. apa-apa. Maksudnya at least, iya, at least ada kayak inilah ya, good news lah ya. Karena kan memang di Kanada sekarang udah pada lagi reopen gitu sih ya, gitu. Ya, retail gitu sekarang mereka butuh butuh orang loh. Retail kayak McDonald, Iya, Tim Hortons, yang bisnis retail gitu iya, butuh orang. Sekarang kan lagi booming lagi. Dulunya kan mereka di layoff, dan setelah di layoff heeh. mereka berhenti, dan sekarang ngambilnya itu Hmm. nggak, udah semua orang punya kerjaan, kayak kayak Panda Iya, tuh kan. Kayak Panda kan dulu kan di iya layoff, dia di betul. sekarang dia sudah punya kerjaan di Amazon, jadi nggak mau balik lagi kan, modalnya Iya kayak gitulah. benar, iya benar. Nah, yang penting kabar baik, apa kabar baik sudah ada. Iya benar banget. Yang penting kabar baik Ya udah ada. udah mulai Oke. bisa, udah mulai bisa. Terus ada yang komen nih, katanya nak Bali nih ya. Wah, nak Bali lah. Ini ya bagi Nah, yang belum tahu ya guys, Mas Agus ini YouTuber yang ada di Kanada, asalnya dari Bali.
Nih coba Mas tunjukin jalan di luar Mas. Mas di mana gitu. Biar Hujan. teman-teman tahu. Hujan. Oh lagi hujan. Oh iya, wah. Hujan turun lagi. Malah nyanyi dia. Lanjut Mas. Udah masih berapa miles to go ke next destination? Di sini pakai kilometer ya, biar tahu ya. Di sini Iya, pakai miles kilometer. kan? Di sini pakai kilometer. Oh, pakai Kalau kilometers. Oke. kalau di US baru pakai Miles. mile. Oh, jadi Ya pada kita nggak usah repot-repot dong ya. Kayak mikirin wah, nah, 1 kita kilometer berapa miles gitu. kita Iya, nggak iya, usah iya. menyesuaikan sama di Indonesia, di sini kilometer juga. Tapi kalau nyebrang ke US ke border udah main langsung. Iya, iya. Di Nih sini katanya Kak Ulan nih, nemenin Mas Agus kerja nih ya. Iyalah, ya iyalah, biar ada yang nemenin kan. Nah, kerja di mana Kak Agus? Ditanyain nih, ada yang tanya nih. Ma, ini coba Mas jelasin Mas. sopir truk, sopir Jangan salah ya. Supir truknya elit punya nih. Supir truknya elit punya nih. License-nya aja harganya bisa buat beli rumah ya. truk Oke. ini. Mas ada yang tanya. Oh ya, halo Kak Eksi. Ya. Mas ada yang tanya nih Mas, bentar. Swastiastu beli apa nih? Om Swastiastu. Kan kabare becik tiang nak Surabaya. Baru 5 tahun kemarin rantau di Bali beli. Oh, dia sekarang di Bali. Di mana? Di mana? Balinya di mana Kak? Ayo. Balinya di mana? Ditanyain Mas Agus nih. Terus ada yang komen nih, mau Kak jadi truck driver elit punya. Wah, gimana caranya nih? Caranya harus di Kanada dulu. Harus di Kanada dulu, betul. Student. Atau karena student bisa jadi supir truk juga. Jadi student kan waktu tinggalnya lama kan. Jadi dari student itu kita ambil persyaratannya. Yang semua dapat baru kita lamar ke supir truk, tinggalkan sekolah. Karena banyak orang-orang India itu dia. Orang-orang India, ya kalau mau tujuan sekolah ya nggak usah jadi supir truk kan. Ditanyain kalau cewek bisa nggak? Karena ini yang nanya cewek. Bisa kok. Orang tinggal pegang setir gini aja. Mas, ini tadi yang bilang di Bali nih katanya di Nusa Dua. Di Nusa Dua Mas kerja di Peter Nusa Dua Dev Dance Show. Oh, ini dancer Mas dia. Si Komarudin. Wow. Ya, wah, bisa. Ada Ray. Ya. Ada Ray nih. Ray mau di ini. Ya, gabung ya. Oke, aku ini ajain. Metal. Lu lagi ngapain? Aduh. Beli, gimana kabar Bu? Baik-baik aja, cari nafkah lah. Lanjut. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Lagi di mana, Bre? Aku mau pindahan, Bang. Oh, kemana? Calgary? Enggak kejauhan. Calgary. Jauh. Nanti diupdate nih. Kirain pindah ke Calgary. Mau kamu buatin sate lilit ke sini? Oh iya, nanti ke sana pasti. Main-main ke sana. Kita settle dulu. Aku masakin sate lilit nih. Waduh, mau dimasakin sate lilit. Asik. Mas, itu ditanya Mas yang itu Mas, yang tadi cewek mau jadi truck driver, apa harus bisa ganti ban truk Mas?
Oh enggak, di sini kalau sopir ya nyetir aja kerjaannya. Oh, cuma nyetir aja. Terus kalau ada itu Mas, misalnya bannya gimana-gimana gitu? Tinggal angkat telepon mekanik, mekanik yang kerjain mekanik. Oh, oke. Kita tinggal diam ban kempes, tinggal telepon tukang ban, Hmm. kerjain kita diam di truk. Jadi kalau di sini tuh semuanya itu bekerja sesuai bidang. Nggak ada yang Oke. bekerja di luar bidangnya. Misal kalau supir truk ya nyetir aja. Misalnya ada muatan di belakang, kalau tertera di kontrak baru biasanya loading muatan biasanya Hmm. dari itu makanan. Tapi biasanya supir ya supir aja. Nah, sebelahnya supir biasanya duduk orang kurirnya yang angkat-angkat. Nah, itu di badannya lain lagi. Gitu loh. Tapi Mas Agus selalu sendirian loh. Sendirian. Oh iya, Dan kalau kalau Hmm. duitnya aku kalau makan masa sendiri. Indonesia tuh biasanya nyetir aja, nggak pakai loading. Nah, aku loading ke McDonald. Aku Ini loading ke ditanya. McDonald, tapi tak taruh yang 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 masukin orang-orang McDonald. Hmm. Oh, Oh, Aku gitu. sendirian kan aku makan duitnya sendirian. Hmm. Ini Mas ditanya lagi nih, license-nya, tesnya berarti harus di Kanada ya? Iyalah ya. Belajar sekolahnya, ada khususnya juga guys. Jadi kalian sebelum jadi truck driver itu ada special tutorialnya yang disebut license atau course gitu. Nah, baru kalian nanti bisa. Oke, jadi kalian memang harus sampai di Kanada dulu, seperti katakan Mas Agus tadi. Di Toronto murah kayaknya. Di Toronto berapa? Tahu deh. Toronto apanya? kursus itu, truck Kursusnya driver. berapa di Toronto? Kursus truk. Ya. Mm-mm. Aku nggak ngerti sih. Aku sempat kursus forklift ya pernah. Tapi kalau kursus truk Oh aku ya. nggak pernah. Kalau di Calgary sini paling mahal kayaknya di sini. Di sini sekitar 10 ribuan, 9.000 Hmm. 9.735. Buat Tapi berapa jam tuh? 120 jam. 120 jam. 120 jam tapi bisa dicicil kan, bisa 4 jam sehari gitu. Ada maksimalnya nggak? Kayak misalnya harus diselesaikan dalam berapa lama gitu? Nah, tergantung ini Nggak kan ada ya? ya bisa ambil part time, bisa ambil full time juga. Mhm. Aku nggak kuat jadi truck driver itu karena duduk terus. Aku nggak bisa duduk terus soalnya. Berdiri dong nyetirnya. Emang bisa. Nah, bercanda bro. Re ditanyain mau. nih. Re ditanyain, Sudbury mana Sudbury? Ya ini habis ini aku mau berangkat. Aku sebenarnya cuma mau nimbrung aja. Ini aku lagi siap-siap mau berangkat. Ya wes, aku mau Aku menyelesaikan aku tadi kesibukanku juga dulu. ini. Tadi aku dadaan doang nih. Tadi lagi chat sama Mas Agus, terus tahu-tahu kita video call. Akhirnya yaudah deh daripada video call kita live aja. Ya wes. Wes aku mau Nemenin berangkat Mas Agus siap-siap kerja. dulu wes. Udah packing. Oh kamu udah. Hai Rina, halo. Wah hari ini Wes mau berangkat ya? Habis ini udah mulai. Iya deh, hati-hati ya kalian ya guys. Ya wes. Nanti cerita-cerita ya. Ciao dulu ya. I know you are so busy lately. Ya, thank you semuanya. Dadah. Ya, bye-bye. Re pindah ke Sudbury ya guys ya. Nanti kita akan ada liputannya spesial buat itu. Karena tapi untuk sementara Rina masih di Toronto. Iya, karena ada jadi untuk apartemennya itu masih ada ini kontraknya gitu. Jadi Rina mau habisin. Terus Ray pindah dulu ke Sudbury, dia mau sambil cari-cari tempat dulu gitu ceritanya. Gitu. Mas, ada yang nanya nih Mas, lucu Mas. Mas, kalau kebelet kencing gimana Mas? Boleh minggir nggak? Di sini kan truck stop banyak di sini. Setiap 5 meter ada turnout. Jadi ada di highway itu ada turnout gitu. Oh, Ada setiap 50 meter? Ya, aku kasih lihat nih. Ini ada turnout satu nih. Oke, coba lihat dong. Ada kamar mandinya, ada. Kadang-kadang nggak ada kamar. Orang harus di sebelah aja.
Hmm. Kayak gimana? Ini udah melewatin belum? Halo? Mas, suaramu kok hilang, Mas? Hah? Gimana? Belum nyambung. Oh, oh ya, sambil ada yang nanya, gimana caranya Kak kerja harus lamar dari Indo dulu atau di Kanada dulu? Terus harus cari sponsor dulu atau langsung apply student visa? Oke, mungkin tadi di awal-awal agak telat ya untuk ini udah ada kita bicarain tadi kalau misalnya sekarang tuh di Kanada baru banyak proses hiring ya guys ya. Jadi ada mungkin akan coming soon LMI segala macam. Cuma kalian tetap harus masuk ke Kanada dulu karena mereka akan prioritasin orang-orang yang udah ada di Kanada. Jadi either kalian masuk lewat visitor visa ataupun lewat student visa. Nah, kalau untuk sekarang pakainya student visa gitu. Oke. Ditanyain Mas, beli tinggal di manakah di Balinya? Aku asli Singaraja tapi lahir dan besar di Denpasar. Tahun 2002 orang tua balik lagi ke Singaraja. Oh, Singaraja. Ya, aku Lovina. Lovina, ya Lovina banyak lumba-lumba Mas. Banyak ya, lumba-lumba. Iya. Iya, lumba-lumbanya lagi ini imigrasi ke Kanada satu. Salah satunya migrasi ke Kanada, lumba-lumbanya lagi nyetir ya. Ya, lumba-lumbanya kok ini ya Mas. Oh iya, lumba-lumba kan emang nggak punya rambut ya. Iya, tapi kan lumba-lumba hitam manis. Iya, Lumba-lumba udah gitu, hitam manis gitu. udah gitu berkilau lagi. Cocok deh. Beli Agus udah berapa lama di Kanada? Ditanyain tuh. Berapa lama ya? 2008. 2008, berarti udah berapa 13, tahun? 13 ya. 13 tahun. Wow, 13. cukup lama loh. Tapi tahun 2003 aku udah nggak di Bali dulu. 2003 udah di kapal pesiar kan. 2003, 2008 terus pindah ke sini. Katanya lucu ya, Mas Agus lumba-lumbanya tak punya rambut lagi. Iyalah. Wah, itu dipamerin loh guys. Lagunya siapa tuh tadi Mas? Bondan Prakoso ya Mas? Zaman dulu ya? Iya masih ingat aja. Ya kan apa namanya? Seumuran kita lah. Ya muda lah. Mas, kamu kan sehari-hari di jalan toh. Maksudnya lama gitu nyetir gitu kan. Nah, kalau misalnya pernah nggak yang sampai lama banget itu kira-kira sampai berapa jam gitu di jalan terus? Nah, kita punya aturan di sini. Jadi kita punya kayak gini nih. Bisa lihat nggak? Apa itu? Ini jam ya, bisa. Jam-jam di sini di Kanada aturannya 14 jam dalam sehari bisa on duty. Kalau itu full driving kita cuma bisa 13 jam driving ditambah on duty 1 jam. Jadi setelah habis itu 14 jam kita nggak boleh kemana-mana, harus tidur, harus off duty selama 8 jam baru kita bisa balik zaman kita yang untuk hari. Jadi itu yang 14 jam itu terus gitu nggak Mas? Maksud aku yang di jalan gitu, yang belum berhenti gitu loh, yang so far tuh ngedur berapa jam gitu di jalan? 13 jam. Oh, 13 jauh jam. itu sampai mana Mas? 13 jam. Oh, kalau aku lagi ke
Yukon, not territory, not territory apa West Territory itu Yukon. Kalau aku ke Yukon itu 3 hari perjalanan, jadi ketika zamannya aku habis, aku tidur di hotel, besoknya lagi lanjutin lagi gitu. Waduh. Jadi full day 13 jam, harus tidur di hotel, besoknya lanjutin lagi. Pokoknya kita nggak boleh lebih nyetirnya dari 13 jam. Lama banget ya. Ya, tapi itu kan udah diukur sebagaimana kemampuan manusia untuk stay up kan. Kalau di rumah kan ada peraturan seperti itu. Pokoknya 2 hari harus nyampe Surabaya, ya ngantuk lah sopirnya, banyak yang ditabrak kan. Iya. Nah, itu bisa pilih duty kita nggak? Kayak misalnya, oh aku maunya cuma yang short trip aja gitu, atau harus kita juga ambil panjang gitu jaraknya? Oh, boleh kita mau short trip boleh, tapi kan sekarang gimana keperluan kita. Kalau aku sih sukanya yang panjang, yang panjang lah. Kamu suka nggak yang panjang? Suka nggak yang panjang ya? Suka lah. Yang panjang dan lama. Coki-coki. Kalau yang panjang Mas, itu ditanyain dong. Isinya truknya apa aja? Udah, Alin. Ini bahan makanan deliver ke McDonald's. Ada BTS, Ya. ada Wah, udah BTS meal. ada nuggets, ada susu, ada kopi, ada apa lagi? Ada daging-dagingnya. Semua Itu di khusus sini. McD ya? Mas, Roti, Mas, kamu khusus McD? ya. Terus Jadi ditanya nih. di Jepang, di Singapura, di negara-negara yang agak maju lah. Jadi perusahaan aku ini ada di mana-mana. Jadi kalau aku mau pindah ke Jepang, ngambil perusahaan ini aku bisa. Iya. Ini Janganlah di Kanada aja, Mas. Kanada aja. Mas, tanya ini, Mas. Ada yang tanya, rutenya sampai ke cross border ke US nggak, Mas? Kalau aku belum pernah ke US, tapi border ke Kanada. Tapi aku kalau udah waktu ini 2 minggu yang lalu aku ke Brooks, ke Cranbrook. Ke Cranbrook itu ya 100 kilometer lagi ke border. Jadi kalau nggak punya Canadian passport, kita harus cari pascard namanya. Kalau tracker mereka bilang pascard untuk bisa lewati border. Jadi aku kan nggak Canadian passport kan. Aku masih Indonesian passport karena aku PR cinta ya? Indonesia. Cuman PR aja. Iya. Istri ya yang Canadian ya? Istri sama anak ya? Canadian. Ya, istri Canadian. Ya, anak Canadian, Indonesian. Ya, sudah 18 baru boleh milih kan yang mana mau. Iya, benar. Indonesia. Nih, ditanya Mas, kalau jadi driver resikonya bahaya nggak Mas? Aman nggak gitu? Kayaknya relatif ya. Ada risiko. Lebih pas winter ya Mas ya? Pas winter ya yang ini challenging. Kita cuma butuh hati-hati dan konsentrasi aja. Ini kerjaan ini sudah berapa tahun? 9 tahun sekarang. Kasih tahu teman-teman. 9 tahun. Wow. 9 tahun udah gini. Knock on wood, aku belum pernah punya kecelakaan besar, belum pernah gulingin truk. Di winter, di summer, knock on wood ya. Aku bukan sombong ya, nah. Iya, tapi aku bersyukur belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Amit-amit janganlah. nanti gimana dong? Aku nggak ada temen nge-live lagi dong. Iya.
Jangan dong. Katanya ngeri deh, keren tapi pokoknya jadi semangat buat ngejar karir walau di Indo dulu mimpinya mau ke Kanada. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Ya, Pastinya. truck driver ini adalah high demand High job. demand job. Iya, betul. Ya, high demand, and dua decent job. Jadi bisa afford apa namanya? Decent job Ayo, ya. Apa namanya? ayo apa ayo? Ya, kerjaan yang bisa bisa untuk hidup gitu. Itu juga termasuk di ini kan ya, NOC kan ya. Ya, maksudnya bisa lead to PR kan ya. Oh ya ya ya. Ya, ini spesialnya yang long haul. Kalau long haul Mm. kan tertulis di sana long haul itu yang drive more than 200 kilometers itu udah considered long haul dia kan. Ya. Jadi gampang dia ada di atas kertas dia udah termasuk skill worker, skill job. Iya. Iya, skill worker. Mas dibilang nih Mas, Beli Agus ada planning jadi owner operator gak? Owner operator mungkin down the road ya, mungkin down the road. Tapi sekarang aku masih bahagia kerja sama perusahaan yang aku idam-idamkan dari dulu. Waduh, berarti bisa dibilang ini dream comes true dong ya, ya Ya, Mas ya? down the road mungkin kalau itu masih bisa menjanjikan karena sekarang cuman hauling oil aja, hauling apa namanya oiling minyak aja yang masih hidup untuk owner operator tuh masih bagusnya di hauling oil ya. Ini ada orang Oke. Indonesia nih, aku sering komunikasi sama dia. Dia owner operator, dia punya 3 truk, terus nggak Oke. ada yang nyetir truknya karena Oh, terus? pindah ke city kan. Hmm. Dia sekarang punya 1 truk cuman untuk dirinya sendiri. Oh gitu. Untuk ya karena 2 udah dijual karena nggak ada yang nyetir, nggak ada yang mau nyetir sama dia, nggak tahu kenapa. Mungkin mereka Kenapa tuh? temukan, mungkin mereka temukan pekerjaan yang lebih bagus mungkin atau mereka start Oh. driver. Tapi kalau owner operator di di oil and gas gitu basah, mereka basah Becek betul-betul ya? basah. Iya, becek dia. Mereka itu bisa bikin 41.000 dalam sebulan loh. Tapi belum dipotong bahan bakar. Wow. Bahan bakar belum potong. Wow. Ya bersihnya mereka bisa 25 lah, 25.000 sebulan. Wow. Nih Tidak kebetulan Mas soal hitung-hitungan nih sekalian ada yang nanya. Boleh tahu nggak Mas kalau dari truck driver ini sebulan kira-kira bisa terima berapa gitu? Nah lo gimana lo mau jawab nggak? Ayo. Oke. Ditanya Oke. ini. Kalau Kita winter, bongkar pendapatan Mas Agus. Ayo. kalau winter aku paling dapat sekitar average 6.000 lah bersih. 6.000. Itu pas winter. Ya pas winter. Pas winter 6.000. Kalau lagi summer setiap minggu aku bisa dapat sekitar 2.500 satu minggu. Wow. Bersih Satu loh. minggu Bersih. 2.500 udah potong pajak. Bersih udah net pay itu. Tapi kalau summer, tapi aku nggak berhenti kerja loh. Aku nggak berhenti kerja. Bisa 13 hari, cuma libur sekali. Wow. Bisa. Tuh Strict orang rumah tuh. nggak protes Mas? Mas, orang rumah nggak protes 13 hari kerja nggak libur? Tampol pakai duit aja, tampol pakai 1 minggu gaji udah diam. Udah diam ya. Orang rumah. Bini ditampol pakai duit ya udah ya. Nih gitu ya. Ditampol pakai pecek yang 1 minggu itu aja diam. Mas, berarti sebulan 10.000
kedapet dong ya itu ya pas summer ya. Di summer loh ya, di summer. Kalau aku lagi spareboard di summer 10.000. Itu 10.000 yang pegawainya yang masih di bawah. Aku ini kan masih baru di sini, sekitar 3 tahun aku. Jadi nomorku masih di bawah. Yang di atas itu yang dia bisa bikin 2.900 setiap minggu. Gile, wow. 2.900 ya. Hmm. Tapi don't get me wrong, oke? Ini company, kalau di company lain mungkin nggak bisa dapat segitu ya. At least di company lain mungkin 5.000 lah. Iya bisa dibilang company tempatmu ini amazing gitu ya berarti yang maksudnya dia good salary lah ya. Ya, the top base company. Kalau itu pantesan your dream ya, your dream comes true ya. Dari dulu aku memang udah cari nih company kan. Kalau aku nyetir gini aku dibayar 45 dolar sejam. Kalau lagi nyetir bawa satu trailer begini 45 dolar sejam. Kalau aku bawa kalau aku gandeng 2 trailer gitu, kalau lagi nyetir aku dibayar 56 sejam. $56 sejam. Oke. Nih Mas, $56 sejam kalau aku bawa 2 loh. Kalau aku bawa satu gini paling 45 jam. 45. Mas, di komen tampol hepeng. Hah? Bini tampol. Iya nih Mas Agus nih gawat nih. Apa? Gawat nih Mas Agus. Ini Kak Komarudin juga katanya terhibur sama kita. Kita ngelamar OPJ kali ya Mas, lucu. Iya, tapi ini banget ya ternyata ya. Nih, memang kalau pas summer itu memang berarti banyak banget. Kalau misalnya kita memang mau kerja, kita bakalan dapat lebih kali ya. Kayak kemarin juga ada temen yang di hospitality, dia pendapatannya berlipat juga kalau pas summer gitu. Ya, sekarang summer banyak orang keluar, winter, stampede itu kayak rodeo gitu, kayak kalau di Bali itu pesta kesenian gitulah. Kalau di sini pesta kuda lah, pacuan kuda gitu. Orang-orang dari Vancouver, orang-orang dari seluruh Kanada datang ke Calgary itu untuk kota Calgary aja. Mereka otomatis makan di McDonald's. Iya. Permintaan jadi banyak, jadi kita. Iya. Kerjanya juga lebih ya, double bahkan gitu. Mas, ada nanya Mas, kalau start drive truck, lalu jenis truknya apa dan permulaan salary-nya per hour berapa? Kalau yang fresh graduated biasanya 25 lah sejam. 25 sejam. Oke. Average 25 sejam. Truknya langsung bawa kayak segede gembrong gitu Mas. Iya, kalau kalian sudah punya kelas 1 ya langsung bawa trailer. Kalau punya cuma kelas 3 nggak pernah bawa trailer, cuman truk yang jadi satu itu loh, truk yang straight. Kita bilang di sini straight truck. Jadi nggak patah, nggak bawa trailer. Jadi satu kesatuan gitu kendaraannya. Kalau ini kan dua kendaraan. Iya. Nah, kalau yang straight gitu upahnya lebih ini dong ya, lebih rendah ya? Agak lebih rendah sedikit. Tergantung sih. Ada yang top company kayak waste management, tukang sampah itu. Truk sampah itu walaupun mereka kerja sampah, mereka bikin tuh 29-30 bikin mereka tuh per jam. Wow. Iya sih, aku dengar juga gitu. Iya, garbage truck kan, garbage truck driver itu di sana juga. Kurang diri aja enggak kan? Kamu tahu sampah. Ya. Tahu Mas, memang beda banget. Iya, memang beda banget. Di sini nggak dihargain banget itu. Cuma kalau di sana, wah itu malah jobnya, salary-nya ngalahin yang kerja di kantor ya kadang ya. Ya gampang lagi kerjanya, dia tinggal garpu gitu, masukin baknya gitu, nggak ada physical jobnya.
Jadi banyak Iya. orang-orang putih yang mau ngelakuin itu. Jadi orang-orang imigran kayak kita nggak kebagian kerja itu. Malah orang-orang putih yang Oh, orang-orang oh sini ya? suka kerja kayak gitu ya. Oh, mereka malah suka ya? Mereka malah Iya, mau ya? duitnya bagus dan kerjanya gampang, cuman garpu Angkutin gitu. doang. Kerja kan ada garpu, langsung gitu cuman main di sini, main hidrolik di sini aja. Hidrolik, iya, oke. Hah. Ada yang tanya, Kak Martini di Indo atau Kanada? Salam kenal ya. Gimana Mas? Dijawab apa Mas? Aku di mana Mas? Di hatimu aja boleh nggak? Kamu di hatiku, kamu kan di hatiku. Enggak. Ya salam kenal Kak. Aku masih nyangkut di Indo. Sedih nih. Nunggu Mas Agus menjemput daku nih. Ayo, kapan Mas jemput daku Mas? Nanti kalau aku udah bilang aku masukin ke bagasi nanti. Kan Masukin bagasi. bisa lagi kan. Mumpung kamu kan. Janganlah Mas, aku dimasukin bagasi. Biar aku Tak bisa bisa lagi. napas. Saya tak bisa napas loh. Itu Mas, satu perjalanan gitu habis berapa batang rokok Mas? Iya, kayaknya pertanyaan yang nggak ditanyakan oleh orang lain. Cuma saya yang tanya. Sini Hmm. mungkin dua bungkus dari kemarin mungkin. Oh, 2 bungkus dari kemarin. Satu bungkus berapa Mas di sana harganya? Katanya mahal tuh rokok di Kanada. Di sini yang isian 20 biasanya $14. Isi 20, $14. Ya, yang isi 25 sekitar 18 sampai $19 per. Yang isi 25, 18 sampai $19. Oke. Aku belinya yang gini, ini black market. Apa ini itu? nggak ada denda, nggak ada apa namanya, nggak ada pajaknya Nggak ada nih. pajak. Wah, Ya, black market. ya ini Berapa $5. tuh? $5. $5. Kok Ya. bisa dapat? Itu dapat di mana? Kayak gituan. Ini orang-orang native yang jual, orang-orang Indian American native itu loh. Oh, iya ya. Jual Berarti dapat dari circle Mas ya? Black market lah modelnya kayak gitu. Selisih jauh banget ya. $5 sama Ya, ini di sini 15 atau 18 tuh. Gini ya yang mahal, pajaknya yang mahal. Pajaknya mahal dan pajaknya itu ditaruh ke rumah sakit paru-paru nanti kalau kita sakit paru-paru Sakit paru-paru. langsung tuh dikasih. Tapi itu ori ya, walaupun black market ya. Oh ya, sama juga berasap juga. Berasap juga. Cuman di rokok aja yang nggak keluar asap. Kalau ngerokok yang keluar asap. Cuman kalau di rokok Iya ya. jam berapa Enak nih? kan? Ngomongin rokok sama merokok nih, Jam jam berapa nih? berapa? Jam berapa ya ini ya? Gue lihat dulu. Anak-anak. Oh, jam 10:30. Nih, ini kan aku lagi istirahat nih. Aku lagi istirahat nih. Aku punya jam bekerja masih 9 jam 11 menit. Terus total Oke. aku bisa bekerja dalam seminggu 54 jam. Sekarang posisiku Seminggu masih 54 jam. ya, sekarang posisiku masih masih drive karena aku sekarang berhenti, aku rubah. Karena aku berhenti istirahat, aku rubah off. Jadi zamanku nggak jalan gitu loh. Kalau aku lagi off duty, zamanku nggak jalan. Ini off. Oh gitu. Ini mau istirahat, mau apa Mas? Mau lunch? Ya, aku udah tadi dikasih. Oh ya, kalau makan dapat nggak Mas? Dapat free gitu makan? Kadang-kadang sih kalau store-nya cantik ya baik dikasih makan. Tapi kita kan dikasih sama perusahaan. Dikasih perusahaan satu hari itu dikasih $8. Ini 2 hari perjalanan dikasih $36 meal allowance namanya, meal allowance. Terus gitu. hotel dibayarin sekitar
Tergantung hotelnya sih. Berapa? Hotel kalau di Four Point ini 110 kan, 110. 110 per night ya? Ya, kalau di Ramada itu bisa 200-an tuh hotelnya. Dibayarin juga. Berarti bisa dibilang itu total pendapatan tuh udah clean ya, kecuali yang dipotong pajak gitu-gitu. Dan tadi Ya, udah disebutin yang pajak, tadi udah bersih RSP. gitu kan ya. Ya. Lihat dong Mas suasana sekitar kayak gimana sekarang. Udah masih hujan nggak? Udah enggak hujan lagi. Ini ada truk nih di istirahat juga dia. Oh, itu Mas, itu yang khusus tempat berhenti itu. Jadi atau Iya, boleh iya. sewaktu-waktu berhenti gitu. Yang nggak Iya, ada ya, rambunya gitu. ini kan tempat berhenti nih. Aku keluar ya. Ya, boleh. Jalan-jalan dong. Katanya dibilang kejujuran yang utama ya. Istirahat langsung click off. Kalau di sini lanjut aja jam kerjanya. Padahal lagi moyoy. Di sana kejujuran Di modal sini utama. di sini kita off begini kita dibayar masuk. Itu makanya. Tuh, off aja dibayar loh guys. Gila. Aku sih nggak jujur. Oh, nggak jujur. 45 menit gitu dibayar sama perusahaan. Tapi sama rugi kalau aku nggak ambil off, aku nggak dibayar. Kalau straight driving gitu, Oh, aku nggak dibayar. mending ambil off berarti ya. Mending ambil off, jadi dibayar 45 menit. Oh, berarti mereka Ya, ini utamain banget safety ya Mas ya. Kalau misalnya udah terlalu lama gitu kan harus berhenti. Makanya sampai off aja dibayar ya. ya. Kalau umpamanya capek gitu karena ngantuk ya, telepon bos aku nggak bisa driving ini, aku mau tidur Terus 1 jam gitu. Ya dibayar 1 jam. Oh ya tidur silakan gitu. gila, enak banget ya tidur aja dibayar. Ya kan safety daripada aku gulingin trailer mereka. Iya sih. Iya, itu bedanya ya kalau orang-orang sana sama sini. Ini Mas, ini benar-benar yang di jalan highway yang kanan kirinya nggak ada apa-apanya ya? Ya. Kayak jalan tol gitu. Bentar ya. Oke. Iya. Hai teman-teman yang baru join. Ya, aku lagi sama Mas Agus. Lagi temenin kerja Mas Agus tepatnya, guys. Coba Kak, seberapa gede truknya? Oh, ini Kak, Mas ada yang nanya nih. Ini satu trailer ya. Aku bawa satu trailer ke teman-teman kemarin nih. Nah, ada yang nanya tuh truknya udah kayak transformer ya. Di tempat sekarang berhenti boleh tidur nggak beli? Ya tidurnya di truk. Di sini nggak ada tempat tidur. Tidurnya di dalam truk. Oh iya, masa tidur ngelesot gitu di luar ya? Alangkah enaknya kalau ada tempat tidur di sini, ada panti pijatnya plus lagi, ya enak sekali ya. Jadi truk. Panti pijat plus, oh my god. Itu, nah ini tuh. Oh ada logonya McD ya Mas ya? Ya. Gila panjang banget ya? Ini satu trailer aku bawa. Di YouTube aku kan ada yang 2 trailer gitu. Iya, ada yang kena 2 itu yang hampir mundur kena itu kan. Aduh, ngeri dah. Aku punya YouTube ya. Oh iya guys. Mas Agus ini YouTuber guys. Tolong subscribe YouTubernya. Wah, isinya tentang keseharian Mas Agus nyetir sampai mana aja. Terus udah gitu pengalaman dia. Supir truk Kanada. Apa namanya Mas Agus? Coba supir truk Kanada. Ya. Oke, ditulis guys. Nanti langsung subscribe, jangan lupa ya. Aduh, sampai lupa aku. Aduh, maaf. Keasikan ngobrol. Nggak penting juga. Nggak penting. Nah, itu dia guys. Jadi supir truk Kanada. Nanti kalian cus aja lihat di YouTube-nya. Lihat di YouTube-nya. Ini nih. Keseharian Mas Agus ada di situ. Apa itu Mas? Kelas 3. Itu truk kelas 3. Ya, kelas 3. Kalau ini kelas 1. Ini kelas 1. Kalau yang tempatmu tadi kelas berapa?
kelas 1. Kelas Kelas 1, 1. kelas. Ngawur. Lalu plus. Terus ditanya Mas apa lagi ya? Sebentar. Aku bacain dulu. Oh ya, kalau banyak kempes tinggal nunggu orang ganti ban. Telepon Ya, ya? aku telepon kantor dulu, terus kantor teleponin orang ban, di mana kempesnya, mereka datang, mereka perbaiki, aku lanjutin perjalanan lagi. Jadi enaknya gitu guys. Jadi kalau di Kanada itu pekerjaannya bener-bener yang spesialis banget. Kalau truck driver juga truck driver. Kalau misalnya something bad happen ke mesinnya atau ke bannya, ya truck driver nggak berurusan dengan mengganti ataupun memperbaiki. Nggak kayak di Indo ya guys. Saat ada ban kempes rusak, supirnya minggir gitu sendiri tuh, habis itu ada kasih tong apa kasih pohon daun gitu, jalannya lagi ditutup sebagian gitu mereka ganti. Jadi nggak kayak gitu guys. Di sana semuanya serba spesifik. Kak Arika tadi udah dikasih di chat nama YouTube channelnya ya, Supir Truk Kanada. Jadi supir SUPIR itu terus habis itu truk. Thank you ya. Ya, terus habis itu Kanadanya pakai C. Jadi nih ada di chat atas-atas, coba di scroll Kak, nanti bisa nemu nama YouTube-nya. Halo Iya, Ulan. supir truk Kanada, truknya pakai Indonesia, jadi supir truk ya kan ya, truknya TRUK kan ya. Nggak pakai C ya. Jadi iya nggak pakai C. Aku tulisin lagi deh buat teman-teman yang nanti mau tahu keseharian Mas Agus, dan ada pengalaman serem juga tuh ya Mas waktu dulu kemarin pas winter itu. Terus juga pernah waktu bawa 2 gandeng itu. Aku nontonnya aja serem loh itu. Deg-deg-ser. Oh, tadi lagi hitung pakai kalkulator. Ya, hitung penghasilan hari ini. Ya cukup ya untuk beli pokok lah, cukup. Cukup untuk popok. Kak, kabar Deklan gimana? Udah sekolah tatap muka dia? Aku lihat udah ya. Kenapa? Si Deklan gimana? Dia udah sekolah sekolah Belum. offline. Belum. Waktu kemarin dia main bola itu, yang itu bukan di sekolah. Oh, dia apa namanya tuh, ada sekolah soccer tuh tiap hari Sabtu aja. Oh, jadi kayak khusus gitu ya? Kamu Ya, ikutin itu Mas? belum bisa sih, dia orang udah nurutin omongan pelatihnya, dia minuman orang ditendang gitu, nggak mau ngikutin dia. Belum cukup umurnya. Iya. Ini ada yang tanya, kalau truk driver gitu masih bisa kerja part time lagi nggak beli? Aduh, kayaknya nggak sempet deh ya teman-teman. Ini aja Mas Agus aja nggak pernah istirahat loh. Ngapain kerja part time lagi? Iya, ngapain kerja part time? Penghasilan Mas Agus guys, kalau kalian yang tadi telat nonton nih, aku repeat ya guys ya. Kalau pas summer, Sabtu minggunya bisa dapat 2.500. Itu udah kepotong pajak, udah bersih. Bayangin guys, 1 bulan bisa dapat $10.000 itu bersih kalau pas summer. Ya, kalau pas winter, kalau pas winter nanti biar nggak misleading information. Oke. Khusus untuk di company Mas Agus itu berarti kan ada step-stepnya juga. Terus kalau pas jelek-jeleknya pas winter itu 6.000 ya. 6.000 dapat ya. Ini Mas ada yang bilang nih, udah dapat $1.000 per bulan. Ya. Udah duduk manis istrinya. Iya dong. Iya, udah ditampol. Udah ditampol. Tampol aja ya. Lakinya nggak pulang-pulang, udah deh biarin deh gitu. Dari tampol ya. Dia kan. Nah, kalau di sini paling
ada yang kalau di city aja kayak yang di short run gitu, tapi gininya nggak bagus juga. Jadi kita harus ambil yang long run kan. Oh, Karena oke. bayarannya kalau di city kita nggak dapat kilometer. Kalau kita nyetir lebih dari 100 kilometer baru kita dibayar 45 per jam. Kalau di Oke. city ya di rumah setiap hari tapi nggak bisa nampol istri. Di rumah tiap hari nggak bisa nampol istri. Iya. Iya, Ini kalau di Mas, sini aku pergi kemarin nginep di Edmonton semalam. Pagi nih udah jam 9.30 nih udah balik lagi ke Calgary. Ntar sampai di rumah sekitar jam 11. Udah lagi ngumpul. oke. Ditanya Gitu aja Mas, sih. kalau pakai student visa bisa kerja seminggu berapa jam? Oh, sorry, itu tanyanya ke aku. Kalau pakai student visa itu seminggu bisanya kerja 20 jam maksimal. Terus tadi ada good news ya, guys, bagi kalian yang mau berangkat ke Kanada, kalian stay dulu di sana, baru nanti bisa dapat sponsor karena sekarang Kanada baru banyak-banyaknya hiring gitu. Oke, Mas berarti ini istirahat 45 menit. 45 menit ya. Aku udah nggak punya Biasanya apa-apa ngapain sini. aja? Gini nonton film porno apalah. Emang nggak ada kerjaan. Bikin video gitu kadang ya. Kalau lagi mood ya bikin Pernah nggak? video. Pernah nggak ngalamin kayak bosen gitu? Karena kan durasi kerja cukup panjang ya, terus jarang stay di rumah gitu. Karena bukan bosan sih, capek. Capek ya? Ya kalau di sini nih HW2 nih jalannya lurus saja, tapi aku nggak bosen. Karena udah nggak terasa drive 4 jam itu udah nggak terasa, cepat sekali nyampe. Kalau aku ke Prince Rupert tuh ke BC itu capek fokus sama jalan karena jalannya gunung kan. Iya. Yang itu ya. jadi aku harus fokus betul-betul fokus kan. Itu Iya, capeknya harus sana. fokus ya. Fokus ya. Iya. Kalau Kak Martini di Kanada, waduh, kayaknya aku udah bilang ya tadi ya. Aku di hati Mas Agus aja deh, ya kan ya. Iya guys, aku masih nyangkut di Indo ya, oke. Terus ada yang nanya 20 jam statement 20 jam per minggu waktu on campus. Iya. Jadi guys, kalau kalian student visa, kalian kerja maksimal 20 jam per minggu itu ketika kalian in class. Tapi kalau misalnya kalian lagi summer holiday atau lagi ada break, itu kalian boleh kerja lebih dari itu. Ya, thank you Kak tadi. Siapa ini Kak Sandy Lukito ya? Ternyata Martini pengetahuannya tentang Kanada bagus juga ya. Aku nggak pernah tahu yang begitu-gitu. Oh, Dan ya di sini soalnya kan mau ke sana, jadi pelajarin gitu. Di sini aku cuman kerja. Kalau aku lagi sepi kerjaan ya libur paling lihat kuda, lihat kambing ke sawah-sawah itu aja. Nggak gimana ya? Aku nggak menikmati di sini gitu loh. Nggak terlalu menikmati. Kalau aku lagi vacation ke Bali baru aku betul menikmati. Tapi salut ya, sampai udah lama banget gitu di Kanada stay-nya. Tapi kan keadaan juga ya kan. Kalau kita libur, teman-teman yang kita punya semua kerja. Iya, benar. Jadi aku kalau pas kebetulan libur aku potong rumput, bersihin rumah, cuci pakaian, cuci BH-nya istri. Iya, jadi bapak rumah tangga. Itulah, jalan-jalan lagi sama Declan lah. Bikin video lagi kayak waktu yang di Dinosaur Park itu.
gituin ngurusin Declan. Ngurusin mereka. Gantiin popoknya gitu ya. Iya, umur sih udah enggak. Dulu kalau belum ada Declan, gue bisa setiap hari mabuk. Tapi sekarang udah kayak apa ya? Fase itu udah terlewatkan itu loh, udah Iya. minum satu bir pun nak pengen sekarang. Sekarang kerja Wah, dibilang pulang, suami idaman juga dong nih. iya banyak. Suami idaman, wes. Ya, Family man ini. istri yang hamil, laki yang hidam, itu suami idaman kan? Istri yang hamil, laki yang idam. Ya, ya. Enggak umur juga ya. Aku udah 40 lah. Tak nampak lah mas, tak nampak lah. Masih glowing gitu. Ini kamu Nah sudah itu glowing. batang nih. Enggak lah, masih glowing lah. Oke, saran Gli dan Kak Martini, tempat mana yang rekomend? British, Alberta, atau Quebec, Ontario? Rencana mau study anak 12 tahun dan 6 tahun. Nah, Alberta, biar ketemu Mas Agus. Satu, Ya, Alberta minimum wage tertinggi di Kanada. Dua, iya. pajaknya terendah di Kanada. Betul, pajak Gimana rendah lagi di Kanada. di sana? Iya. Alberta lah. Cuma ini banyak yang bilang mas cuacanya dingin banget di sana dibandingin BC ya, kan gitu. Ya, di BC di mananya dulu, kalau di Vancouver ya oke. Sangat berbeda. Tapi BC-nya kalau di Prince Rupert, Prince Albert, Prince George, itu semua daerah dingin semua. Padahal satu provinsi ya. Iya. Kalau Quebec Ya, itu, kalau di kalau Quebec Vancouver, guys, oke mas gimana? kalau di Vancouver ya jarang ada salju sih, jarang dingin di Iya, sana. seringnya hujan di Vancouver ya. Tapi kehidupan di sana mahal sekali, mahal banget. Betul sekali. Untuk rent aja itu mahal banget guys gitu. Mahal. Dan Kalau minimum wage di sana 15, sekian gitu sekarang. masih tinggi di Alberta. Iya. Nah, kalau di Quebec guys, di Quebec itu dia require untuk bahasanya itu French gitu. Jadi lebih disukain orang yang bisa French gitu. Dan di sana keseharian banyak yang pakai French juga gitu. Bedanya itu aja sih. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, Mas. Bening di Alberta nih, buminya flat juga nih. Gimana? Buminya flat. Apa namanya, daratannya flat juga, nggak ke gunung Iya. gitu. Anyway, Mas, nice to talk to you. Ini baterai level aku udah red. Tadi soalnya kita nggak planning mau ini live dadakan ya kan. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terus udah larut banget juga, jam 11 kurang di sini, kurang 10 menit. Ya, Mat lanjutin perjalanan. Stay safe ya. thank you. Oke, ya. Oke guys, thank you yang udah join ya guys ya. Thank you. I'll see you next time. Bye bye Mas Agus. Bye bye, thank you.